Dari kawasan berair yang sederhana, lahirlah Kampung Kuin. Dalam bahasa Banjar lama, Kuin merujuk pada daerah berlekuk dan bercabang aliran sungai. Nama ini mencerminkan alam sekaligus perjalanan panjang masyarakatnya. Hingga kini, Kuin dikenal sebagai tempat awal peradaban Banjar. Tempat sejarah, budaya, dan kebersamaan terus mengalir. Dan inilah kisah kami. Di sini Ibu akan membahas tentang suku Banjar. Suku Banjar itu asal-usulnya adalah perpaduan dari suku asli, yaitu suku Dayak dan Jawa. Nah, terus suku Banjar itu terbentuk dari Kesultanan Banjar yang didirikan oleh Pangeran Samudra. Kemudian ketika Pangeran Samudra itu terjadi perpecahan dengan pamannya sendiri, kemudian Pangeran Samudra mendirikan Kesultanan Banjar didukung oleh kerajaan Demak di Jawa, sehingga itulah yang menyebabkan kerajaan Banjar itu lebih bercorak Islam seperti itu. Dan suku Banjar juga terkenal sebagai suku yang suka merantau, atau dalam bahasa Banjarnya itu madam. Makanya orang Banjar itu ada di mana-mana seperti itu. Ada di mana-mana karena mereka suka merantau. Biasanya orang Banjar yang ada di Pulau Jawa atau di Sumatera itu terkenal sebagai pedagang kayu, pedagang emas dan intan seperti itu. Kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung dengan tertib dan penuh fokus. Guru meminta para siswa untuk membaca buku novel yang telah ditentukan. Suasana kelas menjadi hening. Setiap siswa larut dalam bacaannya masing-masing. Ulangan tadi susah nggak? Susah banget sih sebenarnya. Gitu deh. Iya kak, soalnya banyak banget, mana ribet banget lagi. Iya, bener banget. Kamu dapat berapa ya kira-kira? Kayaknya sih insya Allah aku dapat 100 aja deh. Amin deh ya. Iya. Ada Fatkah tuh, panggil yuk. Ayo. Fatkah. Ke perpus yuk. Itu mereka ada di sana. Kita temuin mereka yuk. Yuk. Banget. Kalian nyariin kami ya? Kami tadi cuma kantin sebentar kok buat jajan. Teman-teman, gimana kalau jam istirahat ini kita lakukan hal yang bermanfaat? Iya ya, daripada main gawe terus. Kalau gitu, ayo kita cari kegiatan yang bermanfaat buat mengisi kegabutan ini. Boleh, tapi jangan terlalu serius ya. Aman aja, kita cuma jalan-jalan ke perpus kok. Perpus lagi, bosen deh. Jangan dulu gitu dong. Coba aja dulu, siapa tahu ada yang seru. Lagi pula ke perpus kan bukan kegiatan yang buruk. Yaudah, yuk. Ayo. Apa nih? Oh, tentang Pangeran Sultan Suliansyah. Teman-teman, ini buku sejarah tentang Pangeran Sultan Suliansyah. Buku apa ini? Sejarah lagi. Bosen deh. Jangan gitu, dicoba dulu, siapa tahu menarik. Di dalam buku ini dijelaskan
tentang perjuangan Pangeran Sultan Suryansah dan lokasi makamnya. Raka, di mana kamu ngambil buku ini tadi? Di belakang, ambil aja. Oke. Kita baca buku ini. Gimana kalau kita kesini supaya kita tahu langsung? Iu, ngapain sih ke makam? Itu kan cuma tempat sepi. Jangan meremehkan. Itu tempat bersejarah. Udah dong, jangan bertengkar. Kalau gitu, siapa yang besok setuju kalau kita ke makam? Boleh tuh. Aku sih setuju. Ya udah deh, aku ikut. Udah biar masuk nih, kita ke kelas yuk. Ya udah yuk. Setelah keluar dari perpustakaan, kami masih membahas buku tentang Pangeran Sultan Suryansah. Rasa penasaran membuat kami sepakat mengunjungi makam keesokan harinya untuk melihat langsung jejak sejarahnya. Terus sih, yang itu ada apa aja? Ya sih. Aku mau duduk di belakang supir sih karena duduk dekat jendela seru ya, bisa lihat pemandangan. Iya, aku jadi bisa melihat pemandangan sungai di sini. Kota Banjarmasin kan terkenal dengan 1000 sungainya. Gak apa-apa ya, di sini aja. Aduh, kita bisa ngobrol. Terus jangan ketiduran ya. Ngapain juga tidur? Aku malah gak sabar pengen cepet-cepet sampai ke makam. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Kita sampai di makam Sultan Suryansah di Kuin. Oh, ini yang namanya makam Sultan Suryansah. Kak Daus, cepat turun. Terima kasih Bapak. Wah. Coba lihat di sana. Oh iya. Duduk. Iya. Permisi Bapak, mohon maaf mengganggu. Jadi Pak, kami di sini pengen mencari tahu tentang sejarah Sultan Suryansah. Jadi kita sebelum penjelasan tentang pemakamannya dari sini, kita pengenalan dulu dari makam yang di ujung sampai ke ujung sana. Nanti kita ke sana dulu lah, ke makamnya paling ujung dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman. Tugas saya di sini sebagai jupel atau juru pelihara makam dan juga sebagai pengganti sementara yang menceritakan sejarah yang ada di sini. Hari ini kami mengunjungi salah satu tempat bersejarah di kota Banjarmasin. Tepatnya di kawasan Kuin Utara, terdapat makam seorang tokoh penting yang bernama Pangeran Sultan Suryansah. Pangeran Sultan Suryansah adalah raja pertama di Kesultanan Banjar. Nama asli beliau adalah Pangeran Samudra. Beliau dikenal sebagai raja yang pertama kali memeluk agama Islam di Kerajaan Banjar. Dari sinilah agama Islam mulai berkembang di Kalimantan Selatan. Makam Sultan Suryansah berada dekat dengan Masjid Sultan Suryansah. Tempat ini biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ingin berziarah. Suasananya tenang dan terasa damai. Di kompleks makam ini tidak hanya dimakamkan Sultan Suryansah saja, tetapi juga keluarga kerajaan Banjar. Beberapa di antaranya adalah Ratu Intan Sari, yang merupakan istri Pangeran Sultan Suryansah.
Pangeran Rahmatullah dan Pangeran Hidayatullah yang merupakan keturunan beliau. Pangeran Muhammad dan Pangeran Ahmad merupakan bagian dari keluarga inti kesultanan yang ditugaskan menjaga politik di lingkungan istana dan penguatan penyebaran agama Islam. Dan Hatib Dayan merupakan ulama yang menjadi penasihat dalam urusan agama, serta tokoh penting lainnya yang dimakamkan di sana. Seperti Patih Kuin Jayabuana yang merupakan ayah angkat Pangeran Sultan Suryansah, Patih Masih yang merupakan saudara angkat Pangeran Sultan Suryansah, dan beliau juga yang merupakan pendiri pelabuhan Bandar Masih. Di kompleks makam Pangeran Sultan Suryansah terdapat tradisi menggunakan air sumur untuk membasuh diri yang dipercaya membawa keberkahan, sehingga dilakukan sambil berdoa kepada Tuhan. Selain itu, ada juga tradisi batapung tawar, yaitu ritual memercikan air yang telah didoakan sebagai simbol memohon keselamatan, ketenangan, dan keberkahan. Kedua tradisi ini merupakan bagian dari kearifan lokal oleh masyarakat Banjar yang masih dilestarikan hingga sekarang. Nikam ini dari SMP mana? Kami dari SMP 1 Banjarmasin. Oh iya Terima iya kasih iya. banyak Pak atas informasinya. Ya, Alhamdulillah sama-sama. kita semua jadi sudah banyak tahu tentang sejarah Sultan Suryansah. Ya sama-sama. Mudahan juga Bu Hanikam sukses. Amin. Apa istilahnya belajarnya lebih giat, lebih maju lagi. Ya iya. Nah, mudahan sukses Bu Hanikam. Tuhan untung betul. Patih masih lalu bang ucap Wan Sultan Damat. Itu ada museumnya, kesana yuk. Yuk. Sudah memeluk paparnya Cian Banjar Manang masuk Islam. Selain makam, di kawasan ini juga terdapat sebuah museum yang menyimpan berbagai peninggalan bersejarah dari masa Kesultanan Banjar. Museum ini berada di lingkungan makam Pangeran Sultan Suryansah. Di dalam museum ini, kita bisa melihat berbagai benda bersejarah, seperti foto-foto lama, replika, serta peninggalan yang berkaitan dengan kerajaan Banjar. Benda-benda ini membantu kita membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat pada masa lalu. Museum ini juga menjadi tempat untuk belajar sejarah secara langsung. Dengan melihat koleksi yang ada, kita tidak hanya membaca cerita, tetapi juga bisa melihat bukti nyata dari perjalanan sejarah tersebut. Dari museum ini, kita bisa memahami lebih dalam tentang Pangeran Sultan Suryansah dalam menyebarkan agama Islam dan membangun Kesultanan Banjar. Oleh karena itu, keberadaan museum ini sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan, agar generasi sekarang dan yang akan datang tetap bisa belajar dari sejarah. Jadi, saat berkunjung ke makam Sultan Suryansah, jangan lupa juga buat mampir ke museumnya ya. Nanti kita kesini lagi lah. Ayo. Seru banget di sana. Ayo kita kesana. Sana yuk. Yuk. Ayo. Teman-teman, hari ini seru banget ya. Iya, seru banget. Ternyata belajar itu nggak mesti di lingkungan sekolah ya. Bisa dari mana aja. Teman-teman, maafin aku juga ya soal yang di perpustakaan kemarin. Sekarang aku sadar, ternyata sejarah itu penting ya. Sekarang aku juga suka sejarah, terutama sejarah Kota Banjarmasin. Sudahlah, jangan ingat lagi yang kemarin. Yang penting hari ini kita dapat banyak pelajaran dari makam Pangeran Sultan Suryansah. Udah siang nih, yuk pulang. Yuk. Perjuangan Pangeran Sultan Suryansah menjadi teladan yang patut kita contoh hingga kini. Literasi tidak hanya di buku, tetapi bisa kita temukan di mana saja. Bahkan di makam Pangeran Sultan Suryansah, kita belajar sejarah dan nilai kehidupan. Karena itu, literasi adalah tentang membaca dunia. Di mana ada cerita, disitulah literasi ada.